Cepat aja ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارزقنا الصدق في العبودية اللهم ارزقنا الصدق في العبودية اللهم ارزقنا الصدق في العبودية وارزقنا الإخلاص في الأعمال وارزقنا الإخلاص في الأعمال وارزقنا الإخلاص في الأعمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. أما بعد، أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. أما بعد. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan di mana tidak semua orang yang kita kenal sehat. Tidak semua teman-teman kita sehat, tapi kita sehat, alhamdulillah. Nah, maka kesehatan ini harus kita syukuri. Caranya dengan beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan salah satu wujud syukur kita adalah dengan mengikuti majelis-majelis ilmu. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kita ini sebagai wujud syukur kita kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada tauladan kita, kekasih kita, Nabi kita yang mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat mencintai kita umatnya. Berat sekali terasa bagi beliau kepayahan-kepayahan kita. Pengen sekali beliau melihat semua umatnya itu masuk Islam. Sampai-sampai Allah ngomong, "Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin." Apa engkau akan paksa manusia itu sampai mereka beriman? Saking pengennya Rasul itu melihat umatnya itu beriman. Ada seorang Yahudi meninggal, kata beliau apa? Aduh, satu orang terlewat, satu orang nggak bisa diselamatkan. Sedih beliau. Nah, maka kita harus meneladani akhlak beliau. Nah, salah satunya, jangan sampai kita mendoakan orang keburukan. Jangan sampai kita hasut kepada orang-orang. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan begitu kita akan selamat dari neraka. Ya, kita juga bisa menyelamatkan orang lain, orang yang nggak suka sama kita misalnya, orang yang membenci kita, maka kita doakan kebaikan sehingga mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah, kita senang, dia senang. Jadi kalau misalnya orang nggak senang sama kita doakan keburukan, orang jahat sama kita doakan sebaliknya, kita yang dapat surga karena kita dizalimi, dia dapat neraka kalau misalnya begitu. Siapa yang senang? Iblis dapat teman dia. Nah, maka jangan menyenangin iblis. Nyenangin siapa kita? Nyenangin Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita, kita balas kebaikan. Selalu begitu. Itulah mazhab yang kita pegang, itulah ajaran yang kita pegang. Baik, kita lanjutkan kembali bahasan kita pada kitab
At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran babur rabi' fi adabil muallimil Quran wa muta'allimihi. Kita kemarin sudah membahas tentang apa? Ciri-ciri pengajar yang tidak boleh dijadikan guru. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita ketemu sama ciri-ciri orang seperti itu, kita jadikan dia sebagai guru kita. Jangan sampai. Salah satunya apa? Cirinya? Tujuan memperbanyak murid. Terus apa lagi? Ketika ada orang yang belajar sama orang lain, muridnya belajar sama orang lain, dia nggak suka. Terus apa lagi? Memperbanyak orang yang konsultasi sama dia. Banyak orang yang datang kepada dia, berkunjung sama dia, ziarah sama dia. Nah, salah satunya adalah yang seperti itu. Nah, maka bagaimana mazhab kita? Mazhab kita adalah ketika ada orang yang belajar ilmu dari kita, jangan sampai ada keinginan kita pengen dibesarkan. Ya. Seperti Imam Asy-Syafi'i. Ada orang yang belajar darinya, dari kitabnya, dia tidak ingin disandarkan kepada beliau. Nah, kenapa? Karena beliau hanya menginginkan ridha Allah saja. Dan Allah Maha tahu. Tahu Allah pasti dari mana orang itu belajar ilmu. Maka tidak perlu dikasih tahu lagi. Karena Allah sudah tahu ilmunya dari dia. Dari Imam Syafi'i. Maka orang nggak perlu tahu lah itu. Yang penting Rabbnya tahu, Allah Subhanahu wa taala tahu. Nah, terus yang selanjutnya, apalagi kemarin kita belajar bahwa kata guru kita Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Alhamdulillah kita memiliki sanad yang tersambung sampai dengan beliau. Ya, kata beliau apa? Wahai pemikul ilmu, ya hamalatal ilm, i'malu bih, beramalah dengan ilmu kalian. Karena sesungguhnya orang yang alim itu adalah orang yang mengamalkan apa yang dia tahu. Dia tahu bahwa menghafalkan Al-Quran adalah pekerjaan yang istimewa, yang mulia. Menjaga Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran itu adalah pekerjaan yang mulia. Maka beramalah dengan ilmu yang kau tahu itu. Jadi kalau kita tahu begitu, maka kita kerjakan. Karena nanti apa kata Ali bin Abi Thalib, akan tiba sebuah masa di mana ada orang yang ilmunya hanya cuma sampai tenggorokannya saja, tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Jadi cuman sampul saja, tidak sampai masuk ke dalam. Cuman sampul saja. Bungkus saja. Bungkusnya bagus, pas dibuka isinya borok semua. Nah, jangan sampai kita mengikuti orang-orang seperti itu. Ciri-cirinya apa mereka? Mereka berbeda apa yang mereka tahu dengan amal mereka. Mereka tahu misalnya sepertiga malam akhir adalah saat yang paling baik bermunajat, baca Al-Quran. Apalagi kita adalah para penghafal Al-Quran. Bangun malam-malam. Tapi nggak bangun. Nah, ini berarti apa? Yukhalifu amaluhum ilmahum. Jadi berbeda antara amal dengan ilmunya. Jangan sampai kita begitu. Jangan juga wa tukhalifu sariratuhum ala niyatahum. Berbeda antara apa yang disembunyikan dengan apa yang tampak. Giliran depan orang ngaji, giliran depan orang soleh, berasa dia adalah sesoleh orang sedunia ini. Orang paling soleh sedunia. Teriak-teriak tentang keimanan, ketakwaan. Di depan orang itu. Di belakangnya apa? Nah, dia bermaksiat. Dia menentang Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai kita begitu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bahasan kita. Sebelumnya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dari ilmu dan rahasia-rahasia yang Allah sudah ajarkan kepada Al-Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga, menghindarkan kuburnya dari jurang di antara jurang-jurang neraka. Dan mudah-mudahan kita
termasuk di antara orang-orang yang mengikuti jalan hafiznya, jalan hamilul Qur'annya Imam An-Nawawi. Ya, jalan alimnya Imam An-Nawawi. Amin ya Allah rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa li tabarakallahu ta'ala wa syafa'at Rasulullah wa la hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Ya, coba Anggi dibaca. Qala al-musannif al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa asrarih. Faslun mahasinil lati syar'u ya والخلال الحميدة والشيم أرشده الله إليها زهادة في الدنيا والتقلل منها وعدم مبالاتي والسخاء ومكارم الأخلاق طلاقة الوجه إلى حد القناعة والحلم والصبر والتنزه عن جميع الاكتساب وملازمة الوراء والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المزح والملازمة وظائف الشريعة كالتنظيف بإزالة الأوساخ والشعور التي وقع الشرع بإزالتها وقص الشهوة وتقليل الألقاب وتصريح الاحتياط وإزالة الروائح الكارهة والملابس المكروهة ويحذر والحذر من الحسد والرياء والعجب واحتقار غيره وإن كان دونه. Ya, coba dibaca artinya. Coba yang keras, baca yang keras. Seorang imam hendaknya berakhlak dengan akhlak yang baik sebagaimana telah ditetapkan oleh syarak. Berperilaku terpuji dan sifat-sifat yang diridhai oleh Allah Taala seperti bersikap zuhud terhadap dunia, mensedikitkan dalam mengambil dunia, tidak tersilaukan dengan dunia dan para penduduknya, memiliki sifat pemula dan merupakan serta yang banyak berseri-seri wajah tanpa melampaui batas, penyantun, sabar, menghindarkan diri dari pekerjaan-pekerjaan yang rendah, selalu bersikap warok, khusyuk, tenang, dan bawa tawadu,
menundukkan pandangan, menghindari banyak tertawa yang berlebihan dan bersenang gurau, selalu memperhatikan anjuran-anjuran syarat seperti membersihkan diri, menghilangkan kotoran-kotoran, memotong kuku, merapihkan jilbab, menghilangkan bau-bau yang tidak sedap, serta mencuci yang kotor. Ya. Selalu menjaga diri dari sikap iri hati, ia membanggakan diri serta merendahkan orang lain, walaupun orang tersebut tidak. Ya, cukup dulu. Ya, ini catat ya. Jadi wa yanbaghi lil muallim, sudah sepatutnya, seyogyanya, seharusnya bagi orang yang mengajarkan Al-Qur'an ay yatakhallaqa bil mahasin allati warada syar'u biha. Hendaknya dia berakhlak dengan akhlak yang memang sesuai dengan syariat. Akhlaknya adalah akhlak yang memang sudah ditetapkan, yang sudah dikeluarkan oleh syariat Islam. Apa itu akhlaknya itu? Wal khilalil hamidah. Nah, sudah cukup dulu, kita sampai sana dulu ya. Jadi akhlaknya apa? Mahasin. Akhlaknya harus hasan. Akhlaknya harus bagus. Kita kemarin sempat bahas ya tentang akhlak ya. Nah, sekarang kita ulangi lagi. Supaya kita bisa memahami apa yang seharusnya dilakukan oleh pengajar Al-Quran. Kalau kata Imam Syafi'i, siapa yang mengajarkanku apa? Satu huruf saja berarti dia guruku. Antum pernah ngajarin Al-Quran satu huruf ke orang, berarti apa? Termasuk di sini, muallimil Quran. Ngajarin Quran. Semua berarti di sini. Insyaallah ya. Nah, maka ini yang perlu kita catat. Yang pertama harus akhlaknya akhlak yang bagus. Apa itu? Kemarin kita sudah bahas itu apa? Salah satu definisinya, ada banyak sekali definisi tentang akhlak. Ada lagi yang populer itu apa? Ma yuhmadu min qaulin aw fi'lin. Segala sesuatu yang dipuji dari perkataan maupun perbuatan. Jadi perbuatan maupun perkataan yang dipuji itu merupakan akhlak yang bagus. Nah, maka ada sebuah hadis yang ditautkan ke Nabi Muhammad SAW dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini siapa? Sahabat radhiyallahu anhu. Dia didoakan oleh Rasul. Punya harta banyak, punya anak keturunan banyak. Meninggal usianya di atas 100 tahun, di dalam istananya anak cucunya 100-an. Banyak, hartanya juga banyak, didoakan Rasul. Ibunya salah satu orang yang dapat kabar masuk surga. Jadi ibunya Anas bin Malik itu, Rasul pernah mendengar terompahnya ada di surga. Orang-orang sibuk ngasih Rasul hadiah, ibunya nggak bisa karena tidak punya harta. Dia punya anak namanya Anas bin Malik. Ibunya sudah menikah lagi dengan orang lain. Dikasihkanlah anak. Nah, ini anakku untuk mengabdi ke Rasul. Nggak usah digaji, gajinya doa. Nah, maka dia berkata, artinya kalau misalnya ini Anas yang mengatakan dan sahih, insya Allah sahih dari Rasul. Jadi siapakah atau apa makna yang paling baik akhlaknya? Ditanya ke Nabi Muhammad SAW, siapakah orang mukmin yang paling utama imannya? Kata Rasul apa? Ahsanuhum khuluqan. Jadi yang paling baik imannya itu yang paling bagus akhlaknya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa definisinya akhlak itu. Ada banyak, misalnya kita baca ada pendapatnya Imam Husain bin Mansur. Kata dia gini, akhlak yang baik adalah ketiadaan buih. Buih ini maksudnya apa? Sia-sia. Maka ada di Al-Quran itu, anzala minas sama'i ma'a fasalat awdiyatum biqadariha fahtamala sayru zawdar rabiya. Allah turunkan air dari langit, terus kemudian ke lembah-lembah, terus kemudian dibawa oleh arus, dibawa oleh angin, dibawa oleh gelombang, ada buih. Karena airnya bergerak, timbul buih. Buih ini apa? Bisa nggak kita manfaatkan? Buih ini tahan lama nggak? Nggak tahan lama, sia-sia. Jadi kalau kata Imam Husain bin Mansur, rahimahullah, kata beliau apa?
ketiadaan buih atau ketiadaan kesia-siaan bekas makhluk dalam diri seorang setelah pencapaian penglihatannya kepada al-haqq. Jadi kata dia nggak ada di dalam hati seseorang itu bekas-bekas makhluk, karena dia sudah sampai kepada al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan menurut Ahmad bin Isa Al-Kharaz, kata beliau, ketiadaan keinginan atau cita-cita selain yang ditujukan kepada Allah. Jadi dia nggak punya cita-cita, dia nggak punya keinginan, dia nggak punya hasrat kecuali hanya kepada Allah saja. Nah, sekarang kita masih bingung, ya kan? Masih bingung kan? Apa maksudnya itu? Terhadap definisi ini, maka kita harus melihat contohnya. Nah, misalnya ada seorang sahabat yang mulia, yang kata Rasul, Ni'marrajul Abdullah. Kalau dia mau sholat malam, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Kalau dia mau sholat malam. Jadi Abdullah bin Umar ini kalau dia melihat budaknya, ada budaknya, terus budaknya itu memperbaiki sholatnya. Budaknya memperbaiki sholatnya, dibebaskan sama dia itu. Kan cepat nyebar informasi itu dari mulut ke mulut, viral di kalangan budaknya informasi ini. Siapa yang memperbagus sholat dibebaskan sama Abdullah bin Umar. Bagus-bagusin sholat semua. Akhirnya apa? Dibebaskan semua sama Abdullah bin Umar. Terus kata orang, lah itu kan mereka sengaja itu, riya itu mereka itu. Bagus-bagusin sholat supaya dibebaskan, nunjukin sholat. Riya, apa kata Abdullah bin Umar? Jika mereka menipuku dalam Allah, dalam urusan Allah, maksudnya, sholat kan urusan Allah, maka sejatinya dia menipu karena Allah, katanya. Dia menipu karena Allah, maka aku bebaskan. Nah, dibebaskan. Terus ada seorang yang sangat mulia. Ini al-halak yang terkenal sekali. Namanya Ahnaf bin Qais. Namanya Ahnaf bin Qais rahimahullah. Ditanya sama orang-orang, apa itu? Dari mana Tuan belajar akhlak? Dari mana engkau belajar akhlak itu? Nanti kita insya Allah bacakan gimana bagusnya akhlaknya Ahnaf bin Qais ini. Kata beliau dari Qais bin Asim Al-Munqiri. Jadi dia belajar dari Qais bin Asim Al-Munqiri. Kata orang, bagaimana, sejauh mana akhlaknya itu? Kata dia gini, ketika kami duduk di rumahnya, ada seorang budak wanita membawa besi panggangan yang panas untuk manggang daging. Nah, kita nggak tahu segede apa, cuman kalau misalnya antum lihat di YouTube misalnya ada orang Arab manggang apa namanya, onta misalnya, atau manggang kambing, nah kira-kira gitulah, dicolok, lagi panas-panasnya itu, nimpa anaknya sampai meninggal. Ketakutanlah budak itu. Nyawa dibayar nyawa, kisos. Ketakutan dia. Tapi justru Imam Qais dia menghibur orang itu, kata dia, jangan takut, kata dia. Sesungguhnya engkau bebas karena Allah. Justru dia dibebaskan. Jadi ada orang yang berbuat buruk kepada dia, dia malah berbuat baik. Nah, makanya kata Syah Al-Kirmani, tanda akhlak yang baik adalah menahan penderitaan dan menanggung siksaan. Antum kalau dikata-katain orang, sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Yang denger mana? Yang denger ini, sakitnya di sini. Dengarnya ini, sakitnya di sini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita bagus akhlaknya? Kata Syah Al-Kirmani, dia bisa menahan penderitaan dan menanggung siksaan. Nah, kata Rasulullah SAW, innakum lan tasa'un nas bi amwalikum fasi'uhum bi basid wajhi wa husnul khuluq. Kamu tidak akan bisa muasin manusia itu dengan harta-harta, nggak bisa. Antum misalnya dikasih orang ngasih orang uang ya, minta lagi, dia dikasih 1 juta, nanti minta lagi terus, nggak akan bisa puas. Kata Rasul apa? Sampai nanti mulutnya itu dipenuhi oleh tanah.
Maksudnya apa? Makan tanah apa? Mati maksudnya dikubur. Kalau antum kata Rasul manusia itu kalau punya gunung emas, satu, dia minta lagi yang kedua itu. Terus nggak akan puas-puas. Sampai apa? Sampai mulutnya penuh dengan tanah. Artinya apa? Masuk kubur. Kamu tidak akan bisa memuaskan manusia dengan hartamu. Maka puaskanlah mereka itu dengan bastil wajhi. Mukanya itu, baston itu apa namanya? Luas. Jadi tersenyum. Kalau kita senyum mulutnya gimana? Lebar. Nah, bastil wajhi. Jadi mulutnya itu, jadi wajahnya itu cerah lah. Kalau baut sebaliknya. Nah, kalau baut sebaliknya. Tapi puaskanlah mereka dengan kecerahan wajah dan kebagusan akhlak. Nah, kalau dengan bagusnya akhlak, orang pasti puas. Zunun al-Misri yang meninggal di sini ada tulisan apa? Dia wali Allah, dia mendapatkan rahmat Allah, dia terbunuh oleh pedangnya Allah. Di sini ada tulisan hijau di keningnya. Zunun al-Misri. Dia bilang apa? Siapa yang paling menggelisahkan manusia? Kata beliau apa? Yang akhlaknya buruk. Antum kalau duduk sama di samping orang yang akhlaknya buruk, gimana rasanya itu? Gelisah, walaupun dia banyak duit. Ya. Nah, bagaimana caranya kita punya akhlak yang bagus? Caranya, kata Imam Wahab, amalkan akhlak-akhlak yang bagus tadi itu selama 40 hari. Nanti insya Allah akan menjadi karakter kita. Karena Anda pernah bilang, kalau nggak salah sama Anggi ya, apa namanya? Reputasi itu apa? Reputasi itu orang tahu tentang kita. Orang tahu kita apa orangnya? Baik, misalnya baik. Terus misalnya soleh, misalnya. Orang tahu kita rajin sholat, misalnya. Rajin ngaji, misalnya. Itu yang orang tahu, itu disebutnya apa? Reputasi. Apakah kita masuk surga karena reputasi kita? Nggak dapat rahmat Allah dari reputasi kita, bukan? Bukan juga. Dari mana kita? Nah, dari karakter kita. Karakter itu apa yang melekat pada diri kita. Bagaimana kita sebenarnya. Itu disebutnya karakter. Yang kita lakukan kebiasaan kita sehingga menjadi karakter kita. Lengket dia itu. Maka kalau misalnya orang tahu kitanya pelit, tapi kita diam-diam misalnya menginfakkan harta, berarti apa? Mudah-mudahan nanti dapat rahmat Allah. Kalau orang tahunya kita baik, tapi sejatinya kita pelit, nah sebaliknya berarti. Jadi reputasi tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah karakter. Nah, ada tabi'in yang paling baik. Siapa itu? Uwais Al-Qarni. Masih ingat gak? Ketika dia dilempari oleh anak-anak kecil, ngelihat Uwais Al-Qarni dilempar, ngelihat Uwais Al-Qarni dilempar, terus dia bilang apa? Sambil pelan-pelan dia bilang, wahai anak-anak, katanya, kalau kalian harus melemparku, lemparlah pakai batu-batu yang kecil saja. Jangan yang besar. Kalau besar nanti takut lututnya koyak, lututnya pecah katanya. Sehingga dia nggak bisa sholat malam. Menghalangi dia dari sholat. Bagaimana sholatnya Uwais Al-Qarni? Sore dia bilang, ini adalah malam sujud. Sepanjang malam dia sujud. Sore dia ketemu, ini adalah malam ruku. Sepanjang malam dia ruku. Nah, makanya dia tabi'in terbaik. Tabi'in terbaik. Yang Rasul nyuruh kepada siapa? Umar bin Khattab untuk minta doa. Ampunan ke beliau itu. Uwais Al-Qarni. Ini akhlaknya nih. Kalau mau dihormati oleh penduduk langit, tirulah. Jadi pas kita disakitin sama orang, bukan untuk menyelamatkan diri kita. Tetapi apa? Menyelamatkan hak-hak Allah yang harus kita berikan itu. Gak apa-apa dia nyakitin kita, gak apa-apa. Cuman kalau misalnya dari perlakuan mereka itu yang menyakiti kita itu dapat mengurangi hak-hak Allah, yang biasanya kita berikan apa hak Allah itu? Ibadah Allah kepada kita itu. Maka baru dia
protes. Itu Uwais Al-Qarni. Rasulullah SAW. Ini sumbernya ini Rasulullah SAW. Nah, ini yang kita tadi sebutkan namanya Ahnaf bin Qais. Jadi dia ketemu sama orang yang sangat bengis, yang akhlaknya buruk, mencaci maki terus setiap kali, terus dicaci maki terus Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais dia diikutinya sampai dia ngoceh terus, sampai dia bosan sendiri. Sampai orang yang bengis tadi itu bosan sendiri nyela Ahnaf bin Qais. Masih ingat kita kesabaran itu apa? Karena ini pernah sampaikan. Apa kata penyair? Mereka memanahiku. Mereka memanahi tubuhku sampai-sampai anak panah itu hanya menembus anak panah. Maksudnya apa? Udah habis tubuhnya itu, udah penuh dengan anak panah, sehingga nggak ada tempat lagi buat anak panah nembus tubuhnya itu. Nah inilah Ahnaf bin Qais. Sampai orang itu bosan sendiri nyela dia itu. Nah, kalau kita enggak, baru sekali udah mau main tangannya. Yang apa namanya? Yang denger ini, yang sakit sini, yang bekerja ini. Sama kaki satunya itu. Itu. Kalau beliau enggak, beliau berjalan terus sampai dia bosan sendiri itu orang itu yang mencela Ahnaf bin Qais tadi. Makanya ditanya dari mana belajarnya? Dari Qais bin Asim. Qais bin Asim Al-Munkiri, gurunya itu. Terus, diam kan orang itu? Ahnaf bin Qais ngomong, wahai tuan katanya, ya Sayyidi, Sayyidi itu tuan, tuanku, Sidi itu Sayyidi, Siti itu Sayyidati. Jadi panggilan kehormatannya. Wahai tuan, kata Ahnaf bin Qais, kalau masih ada sesuatu dalam hatimu, muntahkan sekarang, keluarkan sekarang. Agar ulama-ulama fikih tidak mendengarmu, sehingga mereka akan mengadilimu. Nah gitu. Kalau masih ada silakan kata dia. Kenapa coba dia bisa begini? Memiliki akhlak yang sangat bagus itu. Rol, menurut antum kenapa Rol? Karena dia sudah sampai kepada yang al-haq. Makanya kesia-siaan makhluk, buih-buih makhluk, bekas-bekas makhluk sudah nggak ada lagi. Mati rasa dia dengan makhluk, hanya melihat Khalik. Makanya ada tokoh yang sering kita sebutkan kisahnya, Ibrahim bin Adham, raja. Dia tinggalkan kerajaannya. Suatu ketika ada seorang tentara, ada beberapa tentara menanyakan, ya ada beberapa riwayat yang lain, riwayat yang satu mengatakan dia tanya di mana tempat hiburan, dia tunjuk di kuburan. Riwayat yang lain dia tanya di mana pemukiman, dia tunjuk kuburan. Tapi poinnya sama. Terus apa? Kata beliau, itu di sana kuburan. Kesel tentara itu. Artinya apa? Dipukul lah itu. Jadi aneh pernah itu satu bis sama tentara, masih muda. Karena aneh dulu suka bawa buku, baca kan. Apa hobimu katanya? Aneh bilang baca gitu. Padahal gaya-gayaan aja. Nah, terus waktu itu ada kenek tau kan? Konektor ya. Kalau bahasa Palembang kenek. Kalau konektor ya bahasa sini. Kalau sini kenek juga bahasa Bandung. Nah, marah dia itu, dia ngasih sedikit. Seharusnya berapa dia kasih cuma sedikit. Marah dia. Kalau tadi dia marah katanya, saya tonjok dia itu. Saya nggak tahu kenapa saya sejak masuk ini tentara katanya mudah emosi. Karena sepertinya kata dia saya mungkin disiplinnya kuat katanya. Terus saya bawa pakai pakai topi ini berat kata dia. Kadang dipukul jadi kepala saya ngiung jadi gampang marah kata dia. Nah, maka harus kita ini juga harus kita pahami juga kalau misalnya ada yang begitu, ya memang lingkungannya menjadikan dia begitu. Nah, ini tentara. Tapi nggak semua begitu. Dan maksud aneh, ada sesuatu yang menyebabkan mereka itu kadang emosinya cepat untuk keluar gitu. Nah, terus langsung dipukul kepalanya itu sama tentara itu. Dipukul. Di riwayat yang lain diseret beliau itu.
Orang bilang, kamu tahu nggak siapa itu? Siapa? Ibrahim bin Adham katanya. Sufi dari Khurasan. Wah, langsung dia minta maaf. Tahu kan Ibrahim bin Adham. Langsung dia minta maaf. Kata dia apa? Minta maaf, aku tidak tahu engkau adalah Ibrahim bin Adham. Lagi pula, kenapa tadi engkau bilang hiburan menyuku kuburan? Aku jadi emosi. Kata Ibrahim bin Adham apa? Waktu engkau memukulku, aku mendoakanmu untuk mendapatkan surga, kata dia. Kenapa bisa begitu, kata dia? Kata dia, aku sejatinya tadi itu memberikan jebakan kepada dirimu. Jadi dia sebenarnya selain dia tunjukkan yang sebenarnya, kan bagi dia kan di mana hiburan? Ya hiburan di kuburan bagi dia. Kenapa? Dia mengingat mati. Sehingga hatinya terhibur. Nafsunya menjadi kalah. Aku tidak rela, kata dia. Karena aku mendapatkan pahala, aku bakal mendapatkan surga atas perlakuanmu terhadap diriku. Dan sedangkan aku tidak rela, kata dia, aku tidak rela engkau mendapatkan neraka atas perlakuanmu kepada diriku. Nah, gitu. Itu Ibrahim bin Adham. Akhlaknya begitu bagusnya. Dan kalau kita sudah punya reputasi akhlak yang bagus, nanti seperti Imam Ali radhiyallahu anhu. Dan kita juga memiliki sanad yang terhubung sampai beliau. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau punya budaknya anak tanggung, budak ngorak mungkin ya. Masih budak ngorak lah, masih ABG tanggung lah. Mungkin orang-orang sekarang bilang ababil lah gitu. ABG labil, masih labil. Ababil ya. Dipanggil sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekali nggak ada nyaut, 2 kali nggak ada nyaut, 3 kali nggak ada nyaut. Akhirnya dicari, lah lagi tiduran. Tiduran. Kata Ali bin Abi Thalib, lah emang kau nggak dengar apa? Kira-kira begitu. Emang kau nggak dengar apa yang tadi ku panggil? Dengar, kata dia. Loh kenapa nggak bergerak? Kata dia, aku merasa aman dari siksamu, aku merasa aman dari keburukanmu. Nah, kalau gitu kata dia, kubebaskan engkau. Nah, reputasinya sudah tahu dia memiliki akhlak yang bagus, makanya dia nggak mungkin nyakitin. Makanya udahlah hari-hari lah. Jadi nggak usah digubris juga nggak apa-apa, kata dia. Aku merasa aman dari ancaman siksaanmu, kata dia begitu. Kata Ali, ya sudah, kau kubebaskan. Pergi, engkau bebas karena Allah. Nah itu akhlak-akhlak yang bagus. Ada banyak sekali. Misalnya Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah kita juga punya sanad yang terhubung sampai kepada beliau. Namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau itu yang diutus oleh Utsman bin Affan ke Kufah, bawa satu mushaf Utsmani. Salinan mushaf yang ditulis oleh Zaid bin Sabit dan tim radhiyallahu anhu. Masuk rumah Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Masuk rumahnya itu mencuri mereka itu. Didiamin aja sama dia. Habis itu mereka keluar. Udah, beliau lewat pasar. Dan ketika itu melihat, oh ini jubahku ini. Jubah pencuri itu. Habis itu beliau langsung melengos, pura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Jadi dia dicuri, dunianya, hartanya, dia diam saja, padahal dia tahu. Terus dia lewat pasar, oh itu jubah saya, ditawar-tawarkan ke orang. Dia tahu itu jubahnya beliau. Tapi dia nggak noleh, pura-pura nggak tahu aja. Nah gitu. Bagus nggak akhlaknya itu? Nah, bagus sekali akhlaknya itu. Makanya Abu Hafs pernah ditanya tentang akhlak. Dia bilang begini, akhlak itu adalah apa yang dipilihkan Allah untuk nabinya. Apa yang Allah pilihkan untuk nabinya. Apa itu? Ada di mana? Ada di Al-Qur'an. Contohnya yang tadi itu semua kita ceritakan tadi itu apa? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Mereka adalah orang-orang yang membalas keburukan itu dengan kebaikan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ulaika lahum 'uqbad dar. Bagi mereka adalah tempat kembali rumah yang baik.
Itu semua yadra'una bil hasanati. Atau misalnya kita lihat lagi di Quran surah Al-A'raf misalnya, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudil afwa artinya apa? Ada yang mengartikan maafkanlah. Ada yang mengartikan ambillah yang mudah. Nah, makanya misal contohnya gini. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah apa? Maaf. Katakanlah afwa, al-afwa. Makanya pas kita bilang syukran, jawabnya apa? Afwan. Terima kasih, maaf. Gitu apa artinya? Jadi al-afwu itu adalah sesuatu yang berlebih. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan, sesuatu yang berlebih. Kalau misalnya antum punya 100.000, 100.000 itu buat kebutuhan antum misalnya 90.000, maka 10.000 itu infakkan. Sesuatu yang berlebih, sesuatu yang mudah, itu disebutnya afwa. Ambil yang mudah, kasih orang untuk kemudahan. Atau makna yang lain, maafkanlah orang. Maka di dalam Al-Quran itu nggak ada kita diperintahkan untuk minta maaf ke manusia, nggak ada. Yang ada minta ampun kepada Allah. Kalau memaafkan banyak. Nah, ulama beda-beda pendapat. Kenapa bisa begitu? Kenapa tidak ada perintah minta maaf ke manusia? Sedangkan kepada Allah banyak. Ya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha misalnya. Ada banyak. Wastaghfiru rabbakum. Nah, kan ada banyak. Wastaghfirillah misalnya. Ada banyak. Tapi kepada manusia nggak ada. Nah, ada yang mengatakan begini. Karena yang mendapatkan toksin, yang mendapatkan racun, yang mendapatkan mudarat dari perbuatan buruk seseorang itu adalah yang objeknya itu, objek penderitanya itu. Misal contohnya Gary misalnya, ditampol sama orang, celepak misalnya, sakit hati, selain sakit fisik, sakit hati, lelah, di sakit hati kan. Terus kalau dia nggak maafin, siapa yang rugi? Lebih banyaknya siapa yang rugi? Ya Gary, susah makan, susah tidur, susah ibadah, nggak bisa khusyuk segala macam. Ya kan, orang yang mukul, kadang dia lupa kalau dia pernah mukul gitu. Saking seringnya dia berbuat buruk itu. Nah begitu. Jadi yang dirugikan itu ya yang objek penderitanya, makanya maafkan. Ada yang mengatakan bahwa ya sudah sepatutnya lah kita minta maaf, kalau salah itu minta maaf, sepatutnya lah begitu. Nah, terus yang selanjutnya apa? Wa'mur bil 'urfi. Suruhlah orang berbuat yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu apa? Yang diakui kebaikannya oleh Allah dan Rasulnya. Yang diakui kebaikannya oleh budaya orang. Misalnya contohnya begini. Meludah misalnya. Atau buang dahak gitu. Atau kentut misalnya di dalam majelis. Ada nggak larangan kentut di dalam majelis? Di Al-Quran? Nggak ada. Di hadis? Nah, di hadis mungkin nggak ada juga. Nih nggak tahu, harus cari-cari lagi. Tapi sepertinya nggak ada. Tapi secara akal sehat, secara budaya, gimana kentut di masjid? Nggak sopan. Nah, begitu. Suruhlah orang yang ma'ruf tadi itu. Sesuatu yang diakui oleh Al-Quran, diakui oleh Allah, diakui oleh Rasul, diakui oleh orang-orang banyak. Terus wa'rid 'anil jahilin. Kalau misalnya ada orang bodoh, tinggalin. Kan kita kemarin bahas orang bodoh itu apa? Orang yang tidak takut kepada Allah, orang yang menganggap dunia lebih berharga daripada akhirat. Nah, itu tinggalkan. Nah, ada sebuah nasihat. Jadi Imam Al-Qusairi mengutip satu nasihat dari Injil ya. Kata beliau, hambaku, kata Allah, ingatlah saya ketika engkau marah, maka saya akan mengingatmu ketika saya marah. Hambaku, ingatlah aku ketika engkau marah, maka aku akan mengingatmu ketika aku marah. Jadi ketika engkau marah, ingat aku, kata Allah. Jadi kalau kita marah, ingat Allah supaya nanti pas Allah marah,
Allah ingat kita. Jelas ya? Nah, ada banyak sekali ada banyak sekali contoh-contoh akhlak-akhlak yang bagus ini tadi. Banyak sekali. Bahkan ada namanya Abu Sa'id. Sa'id bin Ismail Al-Hirri namanya itu. Nah, ini sedang dalam perjalanan beliau menuju kewaliannya, ada yang mengatakan. Ada yang, tapi wallahu alam, kita nggak tahu apa dia sudah sampai apa belum. Tapi inilah akhlak yang harus kita contoh. Ini kisah beliau nih. Jadi beliau itu diundang sama orang. Terus sampai ke rumahnya, dia undang. Sampai ke rumah orang yang ngundang, ngetok dia. Habis itu yang ngundang ini ngomong, "Wahai Ustaz, bukan sekarang waktunya. Mohon maaf, saya telat ngasih tahu, bukan sekarang waktunya." Akhirnya dia pulang. Datang lagi. Kata orang itu, "Oh maaf Ustaz, belum dimulai," katanya. "Belum. Aduh, saya nyesal sekali, saya nggak bisa ngasih tahu." Udah berapa kali itu? 2 kali ya. Datanglah sejam lagi, kata dia. Ya sudah, akhirnya Abu Sa'id pergi lagi. Udah sampai sejam, datang lagi. Sampai di depan rumah, sama jawabannya begitu. Pulang, udah 3 kali itu. Pulang, terus kemudian datang lagi 4 kali. Kembali pulang, datang lagi 5 kali. Begitu sampai berkali-kali itu. Sampai berkali-kali. Sampai laki-laki itu luar biasa kagum. Itulah, mereka memanahiku, mereka memanahi tubuhku sampai anak panah itu hanya bisa menembus anak panah. Abu Sa'id Al-Hirri. Abu Sa'id Ismail Al-Hirri. Apa kata dia? Kata laki-laki itu menyesal ya kan, dan dia kagum melihat ketabahannya, akhlaknya bagusnya, akhlaknya Abu Sa'id. Kata beliau, "Wahai Ustadz, wahai Syekh, saya hanya ingin mengujimu. Saya cuma nguji aja." Berapa kali-kali ya. Wah, kalau kita mungkin udah pundung gitu. Saya nggak mau lagi datang sini. Emang nggak punya kerjaan lah. Di prank sampai berkali-kali. Terus apa kata beliau? "Jangan memujiku atas dasar perilakuku yang kau temukan seperti anjing," kata dia. Ya anjing itu kalau dipanggil datang. Kalau misalnya begitu kan pergi dia. Panggil, datang lagi dia. Pergi lagi dia. Jangan memujiku karena aku bersikap seperti anjing, kata dia gitu. Habis itu pergi dia. Kayak nggak terjadi apa-apa aja. Mati rasa dia udah. Mati rasa kepada makhluk. Makanya beliau ini tatkala lewat di gang, ada orang yang numpahin abu kotor sebaskom, kena bajunya. Biasa aja dia. Cuman teman-temannya, murid-muridnya yang marah. Terus apa kata dia? Udah jangan marah, kata dia. Siapa yang patut mendapatkan siksa neraka, maka dia lebih patut lagi untuk mendapatkan apa? Siraman abu kotor itu. Maka dia nggak boleh marah, kata dia gitu. Orang yang orang yang dikenain abu kotor itu, dia nggak marah, yang marah apa? Teman-temannya. Nah, makanya Rasulullah SAW waktu sholat dilemparin apa aja? Kotoran, isi perut binatang, ditaruh di pengurus sampai Fatimah marah. Rasul marah, Rasul nggak marah. Malaikat marah kan? Abu Jahal itu dia melihat ada lembah itu dari neraka, api yang bergolak-golak. Terus kalau dia datang, udah habis dia, selesai itu Abu Jahal itu. Tapi akhirnya dia nggak maju. Yang marah siapa? Yang marah malaikat, yang marah Allah, yang marah anaknya Fatimah. Rasulnya marah nggak? Rasulnya nggak marah. Nah, ini ditiru oleh beliau. Maka sampailah dia kepada kewaliannya. Nah, jadi antum kalau nonton Naruto jalan ninja. Kalau baca ini apa? Kalau baca kitab At-Tibyan jalan wali ya. Ya. Yang satu lagi lah. Namanya Abdullah. Jadi beliau itu seorang wali juga, dan
kasabnya itu, usahanya itu penjahit. Ada orang Majusi datang kepada dia minta upahan, minta bikinin baju. Udah dibikinin, dibayar. Tahu dia itu uang palsu, tapi diem aja dia. Datang lagi begitu. Suatu saat Abdullah ini nggak ada di rumahnya, ada keperluan. Yang ada muridnya. Terus datang lagi orang itu sama muridnya apa? Dibikinin ini baju, dibayar. Marahlah muridnya itu sama orang Majusi tadi. Wah, dimarahin orang Majusi itu, kamu penipu dan lain-lain lah. Intinya dimarahin lah. Kata Abdullah, ketika muridnya itu ceritain ke beliau, dia sudah menipuku berkali-kali. Aku diam aja. Ku ambil uangnya, ku lemparkan ke sumur supaya orang tidak dapat mudarat dari uang palsu itu. Kata anak muridnya, wah itu tadi saya serahkan kepada petugas ini apa uang palsu segala macam. Mungkin sekarang OJK atau apa nggak ngerti. Kata Abdullah, engkau baru sekali aja udah nggak sabar katanya. Dia berkali-kali menipuku berkali-kali. Sangat buruk yang kau lakukan itu. Sangat buruk yang engkau lakukan. Nah maka begitulah orang-orang yang memiliki akhlak yang bagus. Maka seharusnya kita al-muallimul Quran, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran itu harus berakhlak dengan akhlak yang bagus seperti tadi itu. Ya, dan berperilaku dengan perilaku yang terpuji. Dan bersifat dengan sifat yang Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Seperti apa? Zuhud. Terus seperti apa lagi? Murah hati, dermawan. Nah, mungkin kita bisa bahas satu lagi ya tentang zuhud mungkin. Sepertinya yang lain ini nggak akan bisa terbahas. Supaya kita masuk ya ke dalam akhlak kita, ke dalam hati kita, sehingga mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Satu aja kita bahas lagi tentang zuhud. Apa zuhud itu? Adnan, apa Zan? Zuhud Nan. Bahrul, apa Bahrul? Hah? Yang antum tahu aja. Kalau dengar kata zuhud apa? Yang halal hati-hati. Oh, yang halal hati-hati. Kalau yang subhat. Anggi. Oh ya, di hatinya cuma ada akhirat, dunia nggak ada, di tangan dunianya. Ilham, apa? Hah? Oh, baru dengar, ya. Masih kan nggak? Aneh kemarin ngasih tahu, ada beberapa pengertian, ada takwa, ada wara', ada zuhud. Jadi zuhud ini pengertiannya banyak. Dan kita disuruh bersifat dengan sifat zuhud. Pengajar Al-Quran dia harus akhlaknya harus bagus. Akhlaknya harus bagus. Maka kita doa sama Allah kan, Allahumma zayyin akhlaqi bil Quran. Allahumma zayyin akhlaqana bil Quran. Kama zayyanta akhlaqana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hiasi akhlak kami dengan Al-Quran. Allahumma zayyin akhlaqana bil Quran. Allahumma zayyin akhlaqana bil Quran. Ya Allah, hiasi akhlak kami dengan Al-Quran. Nah, ada yang mengatakan bahwa takwa itu meninggalkan yang haram. Wara' meninggalkan yang subhat. Zuhud meninggalkan yang halal. Kenapa kok meninggalkan yang halal? Kenapa meninggalkan yang halal? Karena saking hati-hatinya dia. Karena saking hati-hatinya yang halal pun ditinggalkan. Misal antum ngajar, dapat uang, halal nggak itu? Halal. Tapi antum takut niat ini terkotori. Wah, jangan-jangan aneh ngajar karena mau dapat duit, akhirnya nggak antum ambil. Nah itu, meninggalkan yang halal. Misal contohnya kemarin itu kita ada handphone, udah punya handphone beli lagi misalnya. Ya kalau punya duit nggak apa-apa,
dan sudah keluar zakatnya, sudah keluar semua keluarga-keluarganya sudah dapat semua, yang miskin itu, ya dia mau beli, nggak apa-apa hadiah itu. Tapi dia nggak lakukan itu, dia tinggalkan. Jadi yang halal ditinggalin. Tapi ada yang bilang, Imam Al-Qusairi misalnya bilang, kata beliau, beberapa ulama itu ngomong, zuhud itu meninggalkan segalanya, baik perbuatan barang yang haram. Karena ada yang halal. Ada yang bilang begitu. Ini yang paling ringan lah. Jadi zuhud yang paling ringan, mereka mengatakan begitu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa kalau meninggalkan yang haram, itu memang wajib. Tapi justru yang meninggalkan yang halal ini adalah keutamaan katanya gitu. Jadi kalau kita meninggalkan yang haram, ya memang kewajiban kita. Tapi kalau yang halal kita tinggalkan, maka itu adalah keutamaan. Contohnya Imam An-Nawawi sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu Imam An-Nawawi. Nulis kitab, mengajar. Sehingga akhirnya tidak sempat menikah. Imam An-Nawawi nggak sempat nikah. Sampai usianya 45 tahun. Jadi kalau Imam Asy-Syafi'i meninggal 54 tahun. Kalau Imam An-Nawawi 45. Masih muda. Masih pada muda. Tapi ilmunya, wah sampai sekarang. Sudah berapa? Sudah 1.200-an tahun. Imam Syafi'i, ilmunya masih hidup. Kurang lebih sekitar 1.200 tahun. Ilmunya masih hidup. Imam An-Nawawi kurang lebih sekitar berapa tahun. Ilmunya juga masih hidup. Ratusan tahun. Setelah beliau meninggal, ilmunya masih hidup. Meninggalkan yang halal. Meninggalkan yang halal karena Allah. Nah, kata Sufyan Ats-Tsauri, zuhud itu memperkecil cita-cita, memperkecil angan-angan, memperkecil keinginan. Bukan makan sesuatu yang keras, pakai sesuatu yang kusut, pakai sesuatu yang buruk. Jadi bukan makan yang nggak enak, pakai sesuatu yang jelek, itu bukan zuhud. Tapi yang dimaksud zuhud itu adalah memperpendek cita-cita, memperkecil angan-angan. Nah makanya Allah Subhanahu Wa Taala kalau menurut Imam Asy-Syirri itu Allah menghilangkan kenikmatan dunia, melarangnya dan mengeluarkannya daripada kekasihnya. Allah nggak rela kalau misalnya mereka menikmati dunia. Kata Imam Sarri As-Saqati. Kata Imam Sarri As-Saqati, Allah itu nggak rela para kekasihnya jika mereka menikmati dunia. Boleh nggak? Boleh. Makanya Allah berkata kepada Nabi Musa dan Nabi Harun di dalam kitab Hilyatul Auliya, kita kemarin sudah bahas. Bukannya aku tidak mampu memberikanmu kerajaan, memberikanmu kekayaan, memberikanmu harta lebih daripada yang aku berikan kepada Firaun. Bukan nggak mampu Allah. Mampu. Mampu Allah. Siapa yang ngasih Firaun harta? Allah. Siapa yang ngasih dia kerajaan? Allah. Dan Allah mampu ngasih Nabi Musa, tapi itu nggak Allah lakukan. Kenapa? Karena untuk menjaga para kekasihnya itu, jangan sampai dia lebih mencintai harta nanti daripada mencintai Allah. Nah, begitu. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang paling afdol itu. Waktu ditanya, ini ada dua pilihan, khomer, susu, pilih mana? Pilih susu. Kalau pilih khomer, sesatlah umatmu. Kata malaikat Jibril. Disuruh pilih, jadi Rasul, jadi hamba. Seperti hamba saya. Rasul dan hamba, Rasul Nabi hamba, atau Rasul seorang Nabi seperti seorang hamba, atau seorang Nabi yang raja. Pilih apa? Pilih Rasul, pilih Nabi dan hamba. Dia nggak pilih raja. Itu Rasul. Dan Rasul telah nyontohkan itu yang afdol itu. Boleh nggak? Boleh. Tapi yang afdol begitu. Nabi Daud sama Nabi Sulaiman suruh pilih. Mau harta, ilmu, atau kerajaan. Pilih mana? Pilih ilmu. Akhirnya dapat semua.
Nah, itu adalah yang sudah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu, orang-orang soleh. Maka kita harus tiru. Kalau kita punya zuhud ini, sifat zuhud ini, kata Yahya bin Mu'adz, maka kita pasti mengeluarkan harta kita, mendermakan harta kita, kita nggak jadi pelit. Makanya kata Imam An-Nawawi, was-sakhai wal jud. Jadi ada murah hati, ada dermawan. Itu beda. Nanti kita bahas pekan depan lah insya Allah. Gak sempat waktunya. Jadi kalau kita cek mau tanya nih, kita udah punya sifat zuhud atau enggak? Bagaimana kita terhadap harta kita? Kita mau makan sendiri, apa kasih orang lain? Ceknya di sana. Makanya kata Imam Al-Ghazali, beda antara zuhud sama miskin, beda. Orang miskin itu, orang zuhud itu orang yang punya dunia, tapi dia dengan sadar ditinggalkannya. Rasul kalau mau, Gunung Uhud jadi emas. Tapi beliau nggak mau. Ini pilihan beliau. Hidup seperti ini pilihan beliau. Nah, Tapi kalau orang yang miskin, kata Imam Al-Ghazali, tadi zuhud itu dia punya dunia, tapi dengan sadar ditinggalkan. Kalau orang miskin apa? Orang yang ditinggalkan oleh dunia. Nah, ditinggalkan dia oleh dunia. Jadi beda. Nah, beda lagi sama ada lagi tokoh namanya Abdullah ibn Mubarak. Udah bahas ya. Seorang ulama, seorang petarung, mujahid, seorang pebisnis, semua terkumpul kepada beliau. Seorang sufi, seorang wali Allah, Abdullah bin Mubarak. Kata beliau, yang masih ingat kan kisahnya, beliau itu kalau naik haji mana? Tahun pertama, kalau misalnya 3 tahunnya itu, ada tahun yang dihabiskan untuk berjihad. Ada tahun yang dihabiskan untuk berhaji. Ada tahun yang dihabiskan untuk berbisnis, berdagang. Sekali naik haji, apa yang terjadi? Sekampung dinaik hajiin semua. Bukan cuma diongkosin, tapi oleh-olehnya juga. Bukan cuma ke Mekah, ke Madinah juga, sama oleh-olehnya sekalian. Nah, itu Abdullah bin Mubarak. Pengen nggak kita seperti itu? Nah, kalau kita pengen, maka kata Allah, falaqta hamal aqabah. Kenapa dia tidak mendaki jalan yang mendaki lagi sukar? Kenapa Anda tidak mendaki jalan yang melewati jalan yang mendaki lagi sukar? Falaqta hamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Apa itu jalan yang mendaki lagi sukar itu? Apa? Fakku raqabah, membebaskan budak. Butuh apa itu? Butuh harta. Fakku raqabah. Terus au it'amu fi yaumin dzi masghaba, kasih makan orang. Pakai apa itu? Pakai harta juga. Yatiman za maqrabah. Orang-orang yatim yang masih punya hubungan kekeluargaan. Au miskina za matrabah, atau orang-orang miskin yang enggak mampu dia. Nah, itu jalan yang mendaki lagi sukar. Abdullah bin Mubarak melalui jalan itu. Makanya kemarin kan kita bahas, jangan bersandar kepada jamaah, jangan bersandar kepada santri-santri, murid-murid. Mereka miskin sama seperti kita miskin. Bersandarlah kepada Allah yang Maha Kaya. Kita akan kaya insya Allah. Nah, kata Abdullah bin Mubarak, zuhud itu apa? Percaya kepada Allah disertai sikap cinta kepada kefakiran. Percaya kepada Allah disertai sikap cinta kepada kefakiran. Jadi cinta kepada kefakiran. Makanya Rasulullah apa? Ya Allah, jadikan aku orang miskin. Kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Wafatkan aku bersama orang miskin. Bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Ada lagi doanya wali. Ya Allah, jadikan aku orang fakir. Ya Allah, jadikan aku orang fakir. Makanya kalau antum nggak baca ada doa wali misalnya, Allahumma ja'alni faqiran misalnya. Ya Allah, jadikan aku orang fakir. Wah, ini bagus doa wali nih, baca. Diamalkan. Habis itu kenapa nih kok rezeki sulit? Nah, karena nggak paham doa. Kan kita kemarin udah bahas, harus paham doa itu, harus paham artinya ya. Kata Abdullah bin Mubarak, arti zuhud adalah percaya kepada Allah disertai sikap cinta kepada kefakiran. Makanya cita-cita yang tidak tercapai
cita-cita Abdurrahman bin Auf yang tidak pernah tercapai adalah menjadi miskin. Nggak pernah tercapai dia. Waktu apa namanya, kurma busuk nggak laku, dia beli semua itu sampai habis hartanya itu. Karena jihad kan di Madinah. Oh ya sudah, kata Abdurrahman bin Auf, aku beli semua kurma-kurma busuk itu. Habis duitnya itu. Nah akhirnya kata dia, bisa juga akhirnya aku miskin. Tiba-tiba ada utusan raja dari Yaman, beli kurma busuk untuk obat dengan harga yang berkali-kali lipat. Nah katanya, memang ini nggak pernah bisa jadi miskin. Kalau kita nggak pernah bisa jadi kaya, bagaimana? Nah gitu ya, itu zuhud ya. Nah ada juga Imam Junaid Al-Baghdadi itu pernah ditanya tentang zuhud. Kata beliau, melepaskan tangan dari harta benda dan melepaskan hati dari kesenangan hawa nafsu. Jadi melepaskan tangan dari harta benda, maksudnya apa? Ngasih. Terus melepaskan hati dari kesenangan hawa nafsu. Nah begitu. Kalau Imam Ash-Shibli ketika ditanya apa? Meninggalkan segala bentuk kehidupan dunia untuk beribadah kepada Allah. Ya, kalau Imam Yahya bin Mu'adz ditanya apa itu zuhud, kata beliau, orang tidak akan sampai pada hakikat zuhud kecuali pada 3 hal. Yang pertama, perbuatan tanpa ketergantungan, tanpa pamrih. Yang kedua, ucapan tanpa keinginan hawa nafsu. Yang ketiga, kemuliaan tanpa kekuasaan. Jadi zuhud itu kata dia tidak akan tercapai kecuali kita melakukan 3. Yang pertama, kita berbuat itu nggak pamrih. Dan antum berbuat, masak segala macam, bantu. Wah udah bantu, rupanya nggak diucapin terima kasih. Ada orang yang habis renovasi, banyak batu-batu misalnya. Ya sudah, tolong buang ini batu-batu itu, dibuang. Habis itu udah selesai loh, gini aja, cuma dikasih minum. Nah itu berarti pamrih, bukan zuhud berarti itu. Terus ucapan tanpa keinginan hawa nafsu. Nah, misalnya begini, ucapan tanpa keinginan hawa nafsu. Misal, antum dihukum misalnya, atau gini lah, antum pengen minta sama orang tua misalnya sesuatu, nggak dikasih sama orang tua. Habis itu orang tua minta tolong, misalnya, Pip, tolong dong, Bunda beliin ini ke pasar. Oh bunda, nah itu marah begitu misalnya contohnya. Nggak tahu kisahnya tahu nggak, mudah-mudahan kisah ini ya apa fiktif. Nah itu bukan berarti, kenapa? Karena dia ucapan ada hawa nafsunya di sana, nggak boleh. Ucapannya nggak boleh ada hawa nafsunya. Nah misalnya, wah apalan macet ini, wah langsung naik. Dia bilang apalan macet langsung naik. Bapak bisa nggak ngafal? Bapak nyuruh-nyuruh aja, bapak nggak bisa ngafal. Ayo bapak kumaha. Nah itu naik. Nah ini belum zuhud ini berarti. Ya, belum zuhud berarti itu. Yang ketiga, kemuliaan tanpa kekuasaan. Nah, jadi dia mulia walaupun dia nggak berkuasa. Banyaklah contohnya, kemarin kita udah bahas siapa namanya, Sultanul Ulama, siapa namanya, Izzuddin Abdus Salam. Dia mulia, nggak punya kekuasaan, bahkan dia jual khalifah. Bahkan kalau khalifah ngusir dia, seluruh kerajaannya pergi itu. Semua penduduknya pergi, ikutin Izzuddin Abdus Salam. Nah, begitu. Ya mungkin ini dulu ya, sedikit yang kita bahas. Ada banyak sekali. Banyak ya. Nanti ada banyak sekali. Yang terakhir lah. Kata Imam Ahmad bin Hambal itu, zuhud itu ada 3. Yang pertama, meninggalkan yang haram. Nah, masuk ya, yang tadi ya. Yang kedua, ini zuhudnya orang awam. Jadi orang awam itu zuhudnya meninggalkan yang haram. Yang kedua, meninggalkan yang halal. Ini zuhudnya orang istimewa, khawas. Orang khawas itu orang yang istimewa, orang-orang spesial itu meninggalkan yang halal. Yang ketiga, kata Imam Ahmad bin Hambal, meninggalkan segala hal yang menyibukkan sehingga jauh dari Allah. Nah, ini zuhudnya para wali ini, zuhudnya orang-orang yang ma'rifat. Jadi dia meninggalkan segala hal yang menyibukkan sehingga jauh dari Allah. Segala yang menyibukkan dia jauh dari Allah, ditinggalin sama dia. Itu namanya zuhudnya orang yang ma'rifat, zuhudnya para wali begitu. Nah, mungkin ini dulu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Silakan kalau misalnya ada ingin yang ditanyakan, boleh.
Yang di rumah juga silakan kalau ingin bertanya. Apa sudah ada di chat, sudah ada yang bertanya, silakan. Santri ingin bertanya? Ya, betul. Cara menemui Ustaz, contoh misalkan saya itu harus menghargai orang, tapi tempatnya teh malah ngerasa ini harus dihargai, ini bukannya kita yang orang lain gitu, seperti kembali. Kan kita harus berbuat baik, malah kita teh yang kata orang lain yang harus berbuat baik sama kita. Oh, nah makanya tadi salah satu definisi zuhud itu dan definisi akhlak yang baik itu Anda melihat orang lain, Anda melihat orang lain, Anda melihat orang lain itu mulia, Anda melihat di diri Anda itu nggak penting. Anda melihat orang lain, segala sesuatu dari orang lain itu penting, melihat diri Anda nggak penting. Nah itu yang pertama itu kita harus tahu dulu ilmunya. Harus tahu ilmunya dulu. Setelah itu kita harus tahu bahwa, kan kita tahu ilmunya bahwa gini, ketika kita merendah tawaduk karena Allah, maka Allah akan naikkan kita. Kita tahu bahwa kita ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen Allah ngangkat derajat kita. Caranya gimana? Dengan merendah. Caranya dengan merendah. Nah, sehingga dengan begitu kita akan bisa itu. Tapi nggak akan bisa sehari 2 hari itu biasanya. Prosesnya lama. Nggak apa-apa, misalnya antum dulu 0 nilainya itu waktu diuji begitu. Nanti karena sudah tahu, naik nilainya itu jadi 10/100. Jadi nilainya dapat 10, tapi maksimalnya 100. Habis itu evaluasi lagi, oh seharusnya begini. Terus, habis itu diuji lagi sama Allah, naik lagi nilainya jadi 40. Udah lulus belum? Oh, 40. Rosib apa ini? Makbul. Doib jidan. Doib jidan, rosib. Apa rosib? Nggak lulus dia. 40 masih nggak lulus. Tapi kan udah ada peningkatan. Dari awalnya 0. Terus jadi 40. Terus nanti diuji lagi. Yang awalnya itu kita minta pengen dihormati. Lalu dalam hati kita sudah berubah. Kita yang pengen menghormati. Karena kita pengen cuma dihormati oleh Allah saja. Naik. Lama-lama awalnya doif jidan. Nanti udah jadi doif. Makbul nanti. Terus jayid jidan. Nanti lama-lama jadi mumtaz. Allah. Tapi pelan-pelan. Yang penting kita harus tahu dulu bahwa kita harus punya ilmunya dulu. Jadi bahwa ketika kita merendah, ketika kita tidak pengen dihormati, maka Allah akan memuliakan kita. Dan ketika kita pengen dihormati, maka kata Rasul, siapa yang dia datang terus pengen orang berdiri untuk menyambut dia, nah dia berarti sudah pesen tiket itu di neraka itu. Makanya harus dilatih. Makanya kemarin kan ada muridnya Abu Yazid Al-Bastami. 30 tahun setiap hari berpuasa. Setiap malam sholat malam, sepanjang malam. Semalam suntuk dia sholat. Bersedekah. Tapi kenapa dia tidak dibukakan oleh Allah rahasia-rahasia Allah itu? Tidak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Apa masalahnya dia? Dia masalahnya apa? Sombong. Masalahnya dia sombong. Akhirnya disuruh apa? Disuruh botakin rambut, disuruh cukur ininya, jenggotnya, suruh gak usah pakai baju, cuma tutup aurat aja, suruh kalungkan kacang di badannya itu. Terus suruh apa lagi? Suruh orang tempeleng. Kalau habis tempeleng apa? Kasih kacang. Tempeleng kasih kacang. Tempeleng kasih kacang. Wah, kata dia, subhanallah. Kata Abu Yazid, subhanallahmu itu syirik. Engkau memuliakan dirimu, engkau merasa engkau tidak pantas untuk melakukan itu, maka engkau ucapkan subhanallah. Jadi dia bukan mensucikan Allah, tapi mensucikan dirinya sendiri. Ada amalan lain enggak, kata dia? Enggak ada. Ada banyak, tapi ini dulu. Kerjakan ini dulu.
Wah, kalau begitu aku nggak mampu. Nah, begitu. Jadi kalau antum pengen meniti jalan walinya, maka harus mau nggak mau ini harus dilalui. Ya, mau nggak mau ini harus dilalui. Gitu. Allah alam bisawab. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Di YouTube ada nggak? Ini apa namanya? Chat? Nggak ada ya? Oh ya udah. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu di sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita pemahaman sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita tahu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik wa ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib indak an taj'ala al-Qur'ana al-karim rabi'a qulubina wa nura absarina وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار واجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي واجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.